Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, welcome back to my channel, Siska Wahyunita Retnowandari. Halo, apa kabar teman-teman semuanya yang akan berjuang di UPPPG nantinya di bulan Januari ya teman-teman tahun 2023. Apakah sudah semakin siap dan juga mantap untuk persiapan materi-materi yang sudah dipelajari begitu teman-teman. Nah di sini alhamdulillah uh, ada beberapa soal ya yang kemarin teman-teman sudah berjuang di bulan Desember tahun 2022. Nah, kemarin banget ya tadi tahun ini ya, akhir tahun ini yang sudah menempuh ujian pengetahuan, dan ini nanti ada beberapa gambaran soal yang kemarin keluar. Nah, jadi buat teman-teman yang akan berjuang di bulan Januari wajib banget nonton video ini sampai habis, no skip-skip ya. Karena nanti juga selain soal, di sini saya ingin memberikan sedikit materi ya. Karena apa? Karena memang ada beberapa pendekatan yang sering muncul sehingga saya harus ulas kembali khusus pendekatan-pendekatan konseling yang sering muncul dalam soal-soal tersebut begitu teman-teman. Nah, dan memang kabarnya soal-soal kemarin ini banyak sekali yang harus kita melakukan penalaran ya teman-teman. Jadi tidak langsung pada fokus ke definisi, itu tidak. Jadi kita yang harus mengerjakan dengan penalaran kita gitu. Nah, semoga nanti dengan beberapa soal ini yang saya dapatkan dari teman bisa gitu ya, bisa memberikan gambaran dan semakin siap nantinya di bulan Januari untuk ujian. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silakan untuk klik terlebih dahulu tombol subscribe-nya dan juga aktifkan loncengnya agar selalu mendapatkan notif dari aku ketika aku share soal-soal UP berikutnya ya. Nah, dan juga buat teman-teman yang sudah setia selalu mengunjungi channel YouTube aku ucapin terima kasih. Semoga kalian semuanya sehat selalu dan juga sukses. Ya, oke, langsung saja kita menuju ke beberapa materi dan juga soal. Nah, ini salah satu pendekatan dalam konseling yang muncul ya, beberapa kali muncul dalam soal itu adalah konseling realita teman-teman. Di sini saya ingin ngejelasin dulu konseling realita itu seperti apa gitu, mengulas kembali, mengingat kembali ya. Nah, di sini kita itu pendekatan utamanya itu dalam konseling dan psikoterapi psikoanalisa yang dianggap kurang praktis dalam membantu konseling. Pendekatan utama yang ada ketika itu terlalu menekankan pada masa lalu kalau waktu itu ya. Kemudian dan ketidaksadaran sehingga memerlukan waktu yang lama ketika diterapkan dalam membantu konseling. Nah, kemudian pendekatan konseling realita tidak meyakini bahwa perilaku manusia dikendalikan oleh sesuatu dari luar dirinya atau lingkungan. Manusia terlahir dengan membawa kebutuhan dasar. Nah, kemudian melalui kemampuan mengendalikan diri ya, mereka bertindak untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kebutuhan dasar si klien gitu teman-teman. Nah, dalam konseling realita kita kenal juga ya, untuk tahapan konseling itu ada WDEP. Ini harus kita selalu ingat ya, dimana WDEP ini W-nya itu wants atau needs, jadi sebuah keinginan-keinginan dan kebutuhan untuk si klien. Kemudian ada D, direction and doing, berarti arah dan tindakan si klien. Kemudian adanya E, ini merupakan evaluasi ya, sebenarnya self evaluation. Berarti si klien itu harus melakukan evaluasi diri dalam tahapan konseling realita. Kemudian
adanya P, di sini ada planning. Jadi di akhir itu kita harus mengajak klien untuk membuat sebuah perencanaan gitu. Oke, ini diingat-ingat terus ya teman-teman. Kita lanjut. Nah, hakikat manusia. Manusia itu terlahir dengan 5 kebutuhan dasar. Nah, jadi diingat-ingat nih. 5 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan untuk bertahan. Jadi survival ya, survival. Kemudian kebutuhan mencintai dan memiliki, love and belonging. Kemudian kebutuhan kekuasaan, power. Kebutuhan untuk bebas. Nah, dia merasa ingin freedom, independent gitu. Dan kebutuhan kesenangan untuk fun gitu ya. Nah, kebutuhan-kebutuhan tersebut bersifat universal. Pola pemenuhan kebutuhan tersebut unik pada setiap individu, tetapi kebutuhan tersebut merupakan sumber motivator bagi setiap individu. Nah, ini kita garis bawahi. Kemudian, perbedaan antara apa yang diinginkan dengan persepsi tentang apa yang diperoleh merupakan sumber utama dalam bertindak pada suatu peristiwa. Pandangan ini memberikan makna bahwa perilaku ditentukan oleh oleh motivasi internal, keinginan, dan persepsi ya tentang yang diperoleh, dan bukan motivasi eksternal. Jadi dari diri si klien, sebagaimana yang diyakini oleh pandangan behavioral itu. Nah, ini masih hakikat manusia. Semua perilaku manusia dibentuk oleh tindakan pastinya ya. Adanya acting, kemudian pikiran, thinking, kemudian ada feeling, perasaan, dan kondisi secara fisiologisnya. Keempat hal ini bisa membentuk perilaku tersebut, merupakan perilaku keseluruhan atau total dari behavior. Nah, ketika individu marah misalnya, maka kemarahan tersebut dalam tindakan biasanya akan memukul meja dan membentuk pikiran yang menganggap bahwa individu yang menjadi objek marah itu salah dan patut untuk dimarahi, dihukum. Perasaan marah, kesal, dan kecewa yang meledak-ledak, dan kondisi fisiologis yang berupa wajah memerah, mata melotot, dan juga detak jantung yang meningkat. Jadi kalau di sini lebih ke terlihat dari ekspresinya begitu ya. Oke, kemudian manusia dapat menciptakan perubahan perilaku-perilaku keseluruhan, baik itu nanti tindakan, pikiran, perasaan, dan fisiologisnya. Baik perubahan pada perilaku yang lebih efektif ataupun perilaku yang destruktif ya, atau merusak. Nah, hal yang melekat dengan kemampuan memilih adalah tanggung jawab. Tuh. Nah, kecenderungan identitas berhasil ya. Di sini kecenderungan identitas berhasil ataupun gagal, identitas gagal dalam memenuhi kebutuhan dapat dilihat nanti dari 3 kriteria, yaitu tanggung jawab, responsibility, kemudian realitas, berarti reality, dan juga norma atau right. Nah, di sini tujuan utama pendekatan konseling ini untuk membantu apa sih? Menghubungkan, connect, atau menghubungkan ulang klien dengan orang lain guna mendorong pencapaian quality work gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini sebagai contoh di sini sekalian saya berikan contoh agar semakin ada gambaran. Seorang siswa yang suka membolos karena merasa sekolah itu tidak penting, dikarenakan orang tua tidak pernah menghargai usaha belajarnya. Nah, akhirnya siswa tersebut merasa bahwa belajar bukan merupakan cara yang efektif untuk memenuhi kebutuhannya. Setidaknya kebutuhan untuk mendapat perhatian atau kasih sayang dari orang tuanya. Dan kemudian mengembangkan perilaku membolos ya, karena dianggapnya sebagai cara yang lebih efektif untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Membolos bisa mendapatkan banyak teman. Misalnya mungkin nanti
dia akan beranggapan ketika membolos akhirnya akan mendapatkan perhatian atau penghargaan dari orang tuanya misalnya gitu. Nah, jadi dia pola pikirnya sudah ini ya apa ya berkebalikan dengan yang harusnya misalnya dia tidak membolos. Nah, konseling realita dalam kaitannya dengan contoh ini itu berkepentingan untuk mendorong individu mencapai identitas berhasil begitu. Oke, gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, untuk tekniknya, karena pasti di dalam soal kemarin beberapa cerita dari teman-teman soal-soal kasus itu sebenarnya sudah disebutkan contoh kasus. Contoh kasus sudah disebutkan juga menggunakan pendekatan realita misalnya. Tapi ternyata yang ditanyakan menggunakan teknik apa. Nah, berarti kita juga harus mempelajari dari setiap pendekatan itu teknik-teknik konselingnya itu ada apa aja. Kalau di dalam realita, di sini ada teknik konseling metafora. Nah, metafora itu merupakan ungkapan konseling tidak selalu dapat diekspresikan dengan bahasa secara langsung. Terkadang ungkapan-ungkapan semacam itu akan lebih ini ya, konseling manfaatkan metafora misalnya dengan menggunakan perumpamaan, peribahasa, nah dan analog. Kemudian teknik metafora ini digunakan ketika konseling memanfaatkan kiasan dalam mengekspresikan dirinya. Nah, konselor dalam implementasi teknik metafor diharapkan mampu berkomunikasi dengan konseli pada tataran metafor. Ketika konseli mengungkapkan, jika dia mau meninggalkan saya, maka saya benar-benar sudah jatuh ketiban tangga. Misalnya, nah maka konselor dapat merespon dengan kalimat apa yang Anda rasakan dengan jatuh yang Anda maksudkan. Nah, kemudian pembicaraan dalam teknik metafor ini sebenarnya diarahkan untuk menyamakan persepsi antara apa yang dirasakan konseli dengan apa yang dipahami oleh konselor agar tidak terjadi miskomunikasi gitu. Oke. Nah, ini contoh soal untuk ini ya, konseling contoh soal. Amir siswa kelas 7 SMP. Dia sangat tidak disiplin. Nah, ini ya. Keyword, dia sangat tidak disiplin. Sehingga dia mengalami hambatan dalam menjalankan kewajibannya sebagai siswa di sekolah. Hal ini tentu saja akan berakibat pada proses belajar mengajar dan prestasi belajar Amir. Nah, bimbingan bagi Amir ini sangat diperlukan untuk membantu menyelesaikan permasalahan dan agar membuat Amir dapat mengikuti proses belajar mengajar secara baik. Dalam hal ini, Amir diberikan bantuan dengan konseling realita. Nah, dengan menggunakan prosedur WDEP. Amir diingatkan kembali pada keinginan-keinginannya, tujuannya, kemudian memberikan arahan-arahan, merumuskan rencana baru, dan konselor memberikan pengawasan terhadap perilakunya. Nah, jadi gini, untuk kasus yang dihadapi oleh si Amir ini bisa menggunakan konseling realita. Nanti prosedurnya itu menggunakan yang WDEP tadi karena tujuannya untuk ini mengingatkan kembali gitu ya keinginan-keinginan tujuannya, kemudian arahan-arahan merumuskan rencana baru dan konselor memberikan pengawasan terhadap perilakunya gitu. Nah, selanjutnya selain realita ternyata yang banyak muncul itu adalah SFBC. Nah, ini solusi apa ya? Istilahnya langsung fokus ya. Pendekatan yang berfokus pada solusi secara cepat ya. Ini dari konsep pendekatan postmodern teman-teman. Nah, di sini tujuan SFBC atau mungkin teman-teman juga jangan bingung ketika muncul tulisannya SFBT ya. Di sini antara lain mengubah situasi atau kerangka acuan, mengubah perbuatan dalam situasi yang problematis dan menekankan pada kekuatan konseling.
Kemudian membantu konseli untuk mengadopsi sebuah sikap atau mengukur pergeseran dari membicarakan masalah-masalah pada membicarakan solusi. Nah, kemudian mendorong konseli untuk terlibat dalam perubahan dan membicarakan solusi daripada membicarakan masalah. Nah, dalam SFBC ini berusaha untuk membangun solusi ya, solusi dari konseli itu sendiri, teman-teman. Nah, konseli dipandang sebagai pribadi yang mampu dan berkompeten dalam menemukan solusinya yang paling efektif untuk permasalahan yang dia miliki. Jadi bukan kita ya yang memberikan solusi. Kemudian ada beberapa teknik dalam solusi di sini ya SFBC itu atau Solution Focused Brief Counseling. Yang pertama di sini ada coping questions, kemudian ada exception finding questions, ada the miracle questions, scaling question, and test development questions. Nah, nanti akan dijelaskan juga untuk per setiap tekniknya agar ketika nanti munculnya adalah sebuah kasus, ini sudah menggunakan dengan SFBC, tapi tekniknya apa? Nah, jadi biar kita nanti juga bisa menjawab soal. Oke, yang pertama di sini adalah coping questions. Teknik ini membantu konseli untuk mengabaikan kegagalan di masa lalu dan mengingat-ingat keberhasilan konseli. Konseli diajak untuk membingkai pandangan negatifnya menjadi positif. Jadi perlu diingat kembali bahwa dalam SFBC ini kita ya tidak boleh mengungkap kembali masa lalu. Jadi kita langsung fokusnya kepada solusi dan masa depan. Kemudian untuk teknik yang kedua merupakan exception finding questions. Nah, di sini teknik ini membantu konseli untuk memikirkan situasi saat masalah tersebut tidak separah saat ini. Contohnya nanti pertanyaan yang diberikan. Nah, misalnya, pernahkah situasi yang saat ini kamu alami tidak terjadi? Apabila pertanyaan pengecualian, ya di sini artinya pengecualian diberikan, maka konselor dapat mengidentifikasi apa, siapa, kapan, di mana hal itu terjadi gitu. Nah, jadi kalau except di sini lebih ke pengecualian gitu pertanyaan-pertanyaannya untuk menemukan ini tadi identifikasi apa, siapa, kapan. Nah, kemudian teknik yang ketiga adalah the miracle questions. Nah, teknik ini mengajak konseli untuk fokus pada masa depan. Nah, di mana konseli menginginkan kehidupan yang berbeda tanpa berkutat pada masa lalunya. Nah, pertanyaan ini membantu konseli untuk membayangkan biasanya ya, membayangkan kemungkinan yang terjadi di masa depan ketika masalahnya terselesaikan gitu. Jadi ada semacam miracle question berupa pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya bisa membuat si konseling kita ini ada bayangan gitu ya. Nah, oke, selanjutnya. Nah, di sini ada scaling question. Nah, pertanyaan ini membantu konseling melihat sejauh mana sih progres masalah yang dialami. Mereka melihat apa yang telah dilakukan dan bagaimana mereka mengambil langkah tersebut. Nah, biasanya scaling question itu kan berupa angka ya. Misalnya contohnya kalimat kita sebagai seorang konselor ketika bertanya ke konseli, kita bisa menyampaikan semacam ini. Dari angka 1 sampai angka 10, menurut kamu saat ini masalah kamu berada pada posisi di angka berapa? Nah, kita bisa menggunakan pertanyaan itu. Nanti kalau misalnya dia jawab terserahkan, penilaian dia mungkin akan menjawab di posisi 5, di posisi 6, 7. Nah, itu penilaian dari diri si konselor itu. Jadi kita bisa tahu juga seberapa berhasil atau progres lah di sini. Progres masalah yang sudah dialami dan juga tadi ya melihat semacam yang sudah dilakukan dan juga bagaimana saat dia mengambil langkah begitu. Nah, kemudian teknik yang berikutnya ada
Ini tugas ya, tugas development fashion. Ini lebih ke sesi pertama, merupakan tugas yang diberikan konselor kepada konseli antar sesi pertama dan kedua. Jadi biasanya kalau untuk penugasan ini kita berikan 2 sesi dan biasanya dilakukan pada pertemuan misalnya sesi pertama dan sesi kedua begitu. Nanti kita berikan tugasnya berupa apa. Contoh nih misalnya ya, waktu itu saya juga menggunakan saat PPG menggunakan SFBC di dalam konseling kelompok ya. Waktu itu saya berikan penugasan terkait membuat pohon karir atau mind mapping karena si anak ini mengalami kebingungan untuk memilih jurusan antara apa yang dia inginkan dengan keinginan dari orang tuanya. Nah, di sini sehingga saya minta untuk membuat kira-kira perencanaannya dari dia sendiri itu pohon karirnya seperti apa gitu, teman-teman. Oke, nanti kalau misalnya teman-teman mungkin pengen melihat seperti apa SFBC secara langsung, bisa langsung menuju ke video aku. Ya, di situ yang ngejelasin banget tentang SFBC begitu secara keseluruhan. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian selain 2 pendekatan tadi, yang muncul juga lumayan banyak adalah pendekatan perilaku. Nah, pendekatan perilaku dapat digunakan dalam bidang terapi untuk mengubah atau membentuk perilaku berbahaya atau maladaptif baik pada orang dewasa maupun anak-anak. Nah, pendekatan counseling behavior memandang individu yang mengalami masalah sebagai adanya proses belajar. Nah, yang salah dari lingkungan. Jadi salah gitu ya. Ini karena menurut pandangan behavior, manusia bermasalah itu mempunyai kecenderungan merespon tingkah laku negatif dari lingkungannya. Nah, counseling behavior hakikatnya merupakan suatu proses membantu individu untuk belajar memecahkan masalah interpersonal, berarti masalah dengan orang lain ya, biasanya terkait dengan komunikasi misalnya, kemudian emosional dan juga keputusan tertentu. Nah, untuk jenisnya, jenis konseling perilaku behavior, nah di sini ada pendekatan konseling analisis perilaku terapan menggunakan pengkondisian operan. Nah, ini beberapa kali dengar ya, pengkondisian operan itu nanti untuk membentuk dan memodifikasi perilaku bermasalah. Nah, kemudian ada pendekatan konseling perilaku kognitif atau CBT. Nah, bergantung pada teknik perilaku tetapi menambah elemen kognitifnya. Perilakunya tetap, tapi nambah ada elemen kognitif atau pemikiran dengan fokus pada pemikiran bermasalah yang ada di balik perilaku. Kemudian, pendekatan konseling perilaku dialektis adalah bentuk CBT yang menggunakan teknik perilaku kognitif. Nah, kognitifnya juga untuk membantu orang belajar lebih ke mengelola emosi mereka ya, mengelola kesulitan dan juga meningkatkan hubungan interpersonal, hubungan dengan orang lain gitu. Oke, selanjutnya, nah ini masih ada pendekatan konseling pemaparan. Nah, pemaparan menggunakan teknik perilaku untuk membantu orang mengatasi ketakutan mereka terhadap situasi atau objek. Pendekatan ini menggabungkan teknik yang mengekspos orang pada sumber ketakutan yang mereka saat mempraktikkan strategi relaksasi. Ini berguna untuk mengobati misalnya fobia spesifik dan bentuk kecemasan lainnya. Nah, pendekatan konseling perilaku emosional rasional ini atau yang biasa disebut dengan ini ya, REBT, ini berfokus pada identifikasi pikiran dan perasaan negatif atau destruktif. Orang-orang kemudian secara aktif menantang pikiran-pikiran itu dan menggantinya dengan yang lebih rasional dan realistis. Nah, kemudian pendekatan konseling teori pembelajaran sosial yang berpusat pada bagaimana orang belajar melalui mengamati orang lain diberi penghargaan atau hukuman atas tindakan mereka
dapat menyebabkan pembelajaran dan perubahan perilaku. Oke. Nah, untuk teknik pendekatan konseling perilaku atau behavioral, di sini ada teknik berdasarkan pengkondisian klasik. Nah, ini terdiri dari konseling keengganan. Nah, ini proses ini melibatkan memasangkan perilaku yang tidak diinginkan dengan stimulus permusuhan dengan harapan bahwa perilaku yang tidak diinginkan pada akhirnya akan berkurang. Misalnya seseorang dengan gangguan penggunaan alkohol mungkin menggunakan disulfiram, obat yang menyebabkan gejala parah seperti sakit kepala, mual, kemudian kecemasan, dan muntah bila dikombinasikan dengan alkohol. Nah, kemudian ada teknik flooding. Nah, di sini proses ini melibatkan pemaparan orang pada objek atau situasi yang menimbulkan rasa takut secara intens dan cepat. Ini sering digunakan untuk pelaksanaan konseling pada permasalahan fobia. Nah, selama proses tersebut, individu dicegah untuk melarikan diri atau menghindari situasi tersebut. Nah, dan ini yang paling sering saya sebut ya, ada dalam pengkondisian klasik ini merupakan teknik desensitisasi sistematis. Dalam teknik ini orang membuat daftar ketakutan dan kemudian belajar untuk rileks sambil berkonsentrasi pada ketakutan tersebut. Dimulai dengan item yang paling tidak menimbulkan rasa takut dan terus berkembang hingga item yang paling menimbulkan rasa takut. Orang-orang secara sistematis menghadapi ketakutan ini di bawah bimbingan seorang terapis sambil mempertahankan keadaan dalam kondisi yang rileks. Nah, kemudian desensitisasi sistematis sering digunakan untuk konseling pada permasalahan fobia dan juga gangguan kecemasan lainnya. Nah, sedangkan untuk teknik yang kedua di sini terdiri dari teknik berdasarkan pengkondisian operan. Nah, ini bagaimana? Melibatkan pembentukan antara asosiasi dengan rangsangan. Rangsangan yang sebelumnya netral dipasangkan dengan rangsangan yang secara alami dan otomatis membangkitkan tanggapan. Nah, di sini terdiri dari manajemen kontingensi ya. Nah, di sini pendekatan ini menggunakan kontrak tertulis formal antara konseli dan konselor atau orang tua atau guru. Nah, yang menguraikan tujuan perubahan perilaku, memberikan penguatan, penghargaan, dan juga punishment atau hukuman. Nah, kontrak kontingensi di sini nanti bisa sangat efektif dalam menghasilkan perubahan perilaku karena aturan dijabarkan secara detail, mencegah kedua belah pihak untuk mengalah pada janji mereka. Nah, jadi membuat kesepakatan terlebih dahulu antara si tadi konseli maupun konselor atau orang tua atau guru. Nah, kemudian yang kedua adalah kepunahan. Cara lain untuk menghasilkan perubahan perilaku adalah berhenti memperkuat perilaku untuk menghilangkan respon. Nah, di sini time out adalah contoh sempurna dari proses kepunahan. Selama waktu istirahat, seseorang dikeluarkan dari situasi yang memberikan penguatan dengan mengambil apa yang menurut orang itu bermanfaat. Perilaku yang tidak diinginkan pada akhirnya dipadamkan. Dengan kata lain, memberi hukuman jika konseli melakukan tindakan atau perilaku yang maladaptif atau perilaku yang ingin dihilangkan. Nah, yang ketiga di sini pemodelan. Teknik ini melibatkan pembelajaran melalui observasi dan juga pemodelan perilaku orang lain. Daripada hanya mengandalkan penguatan atau hukuman, pemodelan memungkinkan individu untuk mempelajari keterampilan baru, perilaku yang dapat diterima dengan melihat orang lain melakukan keterampilan yang diinginkan. Kemudian ada ekonomi token, ini strategi yang bergantung pada penguatan untuk mengubah perilaku
orang diizinkan untuk mendapatkan token yang dapat ditukar dengan hak istimewa atau barang yang diinginkan. Orang tua dan guru sering menggunakan ekonomi token, memungkinkan anak-anak mendapatkan token untuk terlibat dalam perilaku yang disukai dan kehilangan token untuk perilaku yang tidak diinginkan. Token ini kemudian dapat ditukar dengan hadiah seperti permen, mainan, atau waktu ekstra untuk bermain dengan mainan favorit si klien. Nah, ini merupakan beberapa masalah atau gangguan yang dapat diobati dengan menggunakan konseling perilaku. Biasanya adalah alkohol dan gangguan penggunaan zat. Nah, kemudian kegelisahan atau ADHD, gangguan spektrum autism, nah kemudian gangguan bipolar, gangguan kepribadian, kemudian depresi, gangguan makan, panik, fobia, nah bahkan sampai gangguan obsesif kompulsif. Nah, kita langsung ya, berarti kemarin dari soal yang ini ya, kemarin ini teman-teman itu menyampaikan bahwa yang paling sering muncul itu ada 3 tadi ya, tiga pendekatan tadi yang paling sering, paling banyak gitu, paling banyak muncul. Nah, kemudian ini kita langsung menuju ke beberapa soal. Nah, langsung saja ini FR soal UP 2022 Desember. Terdapat sebuah kasus dan diberikan pendekatan SFBC, tapi menggunakan teknik metafora, apakah benar atau tidak? Berarti kita kan fokusnya mengingat kembali SFBC itu apa, teknik metafora itu miliknya siapa ya. Kita ingat SFBC itu fokus terhadap solusi berbasis cepat, nah tidak mengingat masa lalu, gitu ya. Kemudian jawaban atau multiple choice yang ada di ABC-an itu hanya ada tepat atau tidak tepat bersama dengan alasannya ya teman-teman. Nah, di sini jawabannya adalah tidak tepat karena dalam SFBC tidak terdapat teknik metafora. Metafora merupakan teknik dalam pendekatan realita. Jawabannya adalah tidak tepat karena dalam SFBC tidak terdapat teknik metafora. Metafora merupakan teknik dari pendekatan realita gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Bagaimana alur pendekatan REBT? Seperti apa alurnya? Nah, ini pilihannya. Untuk A, ini pilihannya adalah activating experience, belief, and consequence. Kemudian B, antecedents, behavior, consequence. And C, activating congruent, conditional, positive regard. Nah, kita ingat lagi REBT teman-teman. REBT, di dalam REBT itu terdapat apa teman-teman? Nah, ini sebenarnya sudah saya jelaskan ya. REBT itu kan miliknya Albert Ellis. Nah, kemudian mengenai REBT itu sendiri berlandaskan pada 5 hal kan yang dikenal, biasanya teori ABC atau ABCD atau ABCDE gitu ya. Nah, merupakan teori apa? A, di sini activating experience, kemudian B, belief, C, consequence, and D, dispute, and E, effect. Nah, berarti kalau kita lihat di sini ya, untuk yang lengkap ini enggak ya untuk behavior. Kemudian di sini congruent. Oke, ini juga tidak ya congruentnya sama conditional positive regard-nya. Nah, berarti yang paling tepat adalah yang A nih ya. A-nya sudah tepat. Activating experience, belief, dan consequence. Oke, kita lanjut. Nah, di sini terdapat soal sebuah kasus konseling dengan pendekatan realita teman-teman. Nah, lalu analisis kasus tersebut dengan teknik yang tepat. Jadi kita diminta langsung menuju ke tekniknya. Karena di sini kemarin saya tidak mendapatkan soal secara lengkapnya untuk
kasusnya itu seperti apa, tapi di sini saya akan jelaskan untuk teknik-teknik yang ada dalam realita itu sendiri ya teman-teman. Tadi salah satunya sudah saya ulas bahwa di dalam pendekatan realita terdapat metafora. Ini ungkapan konseli tidak selalu dapat diekspresikan dengan bahasa secara langsung. Kemudian dalam teknik yang lainnya itu ada melakukan permainan peran dengan konseli atau menggunakan humor, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, tidak menerima alasan-alasan tingkah laku yang tidak bertanggung jawab, berperan sebagai model dan guru, menentukan struktur dan batasan-batasan pertemuan konseling, melibatkan diri dalam perjuangan konseli mencari hidup yang lebih efektif, kemudian mengkonfrontasikan tingkah laku konseli yang tidak realistis, memberikan pekerjaan rumah untuk dilaksanakan konseli pada waktu antara pertemuan satu dengan yang lainnya, meminta konseli membaca artikel bacaan tertentu yang relevan dengan masalah yang dihadapinya. Ini masih tekniknya semua teman-teman, jadi kita pahami aja dulu untuk teknik dalam pendekatan realita. Selanjutnya, membuat kesepakatan sebagai kontrak antara konselor dan juga konseli, memberikan tekanan tentang pentingnya tanggung jawab konseli dalam membuat pilihan perilakunya dalam mencapai keinginannya. Kemudian ada debat konstruktif, ada dukungan terhadap pelaksanaan rencana konseli dan juga pengungkapan diri konselor dalam proses konseling. Nah, ini merupakan teknik-tekniknya, nanti teman-teman tinggal menganalisa aja kasus dalam realita ini seperti apa sehingga yang cocok akan menggunakan teknik yang mana gitu teman-teman. Kita lanjut. Nah, terdapat pertanyaan semacam ini. Peserta didik memiliki kasus penggunaan narkoba. Apa yang harus dilakukan sebagai seorang guru BK? Nah, ini untuk jawabannya, pilihan-pilihan jawabannya beberapa lupa ya teman-teman, tapi jawabannya adalah menghubungi orang tua dan mendampingi Ananda dalam prosesnya ya. Jadi kalau kita tahu masalah ini ya, tetap mengkomunikasikan ya ke pihak orang tua, kemudian nanti biasanya juga kepala sekolah pastinya ya. Dan di sini kita harus berperan juga untuk membantu ini arahnya atau ranah untuk pengobatannya itu harus seperti apa, kita bantu jelaskan ke pihak orang tua juga. Kemudian soal berikutnya, guru sudah merencanakan besok untuk studi lapangan langsung ke sungai dalam memberikan penjelasan materi. Ternyata malamnya hujan deras dan diperkirakan kalau sungai arusnya deras, apa yang akan dilakukan sebagai seorang guru tersebut? Apakah ada yang ditunda dulu saja gitu untuk pertemuan mendatang, ataukah ganti sungai area lain, ataukah menambah jumlah panitia teman-teman? Ini permasalahannya karena terkait dengan lapangan ya, kondisi yang cuacanya karena hujan deras sehingga arusnya deras, tidak berani gitu untuk datang langsung ke lapangan. Nah, kalau misalnya ganti sungai area lain dan memungkinkan ternyata misalnya tidak jauh dari situ dan tidak hujan, waktu juga masih sangat bisa, padahal besok banget kan. Misalnya malam ini loh, ceritanya malam ini kita sudah sebelumnya jauh-jauh hari itu kita sudah menentukan kita akan kemana sungainya. Tapi kan malamnya itu kita mendapat kabar bahwa hujan deras, sehingga di daerah yang akan kita kunjungi itu arusnya sangat membahayakan gitu. Otomatis kan kalau misalnya mau langsung ganti ke sungai area lain, apakah memungkinkan dengan waktu yang sangat mepet sekali. Padahal biasanya ketika ingin mengagendakan sebuah acara itu butuh persiapan ya jauh-jauh hari sebelumnya. Nah, bisa jadi di sini ada yang ditunda dulu saja untuk pertemuan yang mendatang, misalnya diganti dengan materi yang lainnya, atau mungkin diberikan gambaran terlebih dahulu misalnya. Nah, selanjutnya terdapat soal seperti ini. Bimbingan klasikal dengan tema layanan penerimaan diri siswa secara utuh menggunakan teknik, nah ini, self-instruction
teknik yang dipilih berdasarkan hal tersebut, titik-titik. Nah, ini nggak tahu ya lanjutannya apa soalnya, tapi di sini sudah saya cari beberapa gambaran jawaban tentang self introduction. Kalau di dalam multiple choice di sini terdapat 5 pilihan, 2 tidak tepat dan 3 tepat, terus ada alasannya. Nah, pertanyaannya adalah self introduction untuk penerimaan diri secara utuh itu apakah benar atau tidak? Nah, di sini jawabannya adalah tepat karena teknik self-introduction digunakan dari proses teknik verbalisasi diri yang digunakan untuk merubah verbalisasi diri siswa yang negatif digantikan oleh verbalisasi diri yang positif. Jadi nanti jawabannya yang benar dan alasannya sebenarnya menyesuaikan ya nanti, tapi ini saya gambarkan alasannya tuh karena ini verbalisasi diri negatif ke arah yang positif. Oke, kita lanjut. Terdapat guru BK diajukan untuk menjadi kepala sekolah karena kepemimpinannya sudah bagus. Apa yang harus dilakukan guru BK tersebut untuk tantangan ini? Apakah A. harus dia lanjut S2, ataukah B. S2 manajemen sekolah karena berkaitan dengan mengatur sekolah begitu karena tugas sebagai seorang kepala sekolah, ataukah training kepemimpinan agar kepemimpinannya jauh lebih meningkat lagi, ataukah justru mengikuti pendidikan profesi konselor. Nah, kita fokus aja ya, ini terkait dengan kepemimpinannya dia sudah bagus, tapi kan tetap ya ketika dia akan sebagai seorang kepala sekolah, guru BK itu harus meningkatkan apa? Ya, pastinya training kepemimpinan. Oke, kita lanjut. Terdapat satu peserta didik yang mengalami kesulitan dalam salah satu mata pelajaran. Nah, ini kesulitan. Apa yang pertama kali dilakukan oleh guru BK ketika mengetahui satu peserta didik ini mengalami kesulitan dalam mata pelajaran tertentu ya. Nah, apakah A. observasi siswanya terlebih dahulu, ataukah B. wawancara orang tua, C. wawancara guru mata pelajaran, ataukah D. wawancara kepala sekolah atau menanyakan ke teman-teman. Ini yang ditanyakan adalah pertama kali yang harus dilakukan gitu ya oleh guru BK itu apa gitu ya. Nah, langkah pertama yang akan dilakukan oleh guru BK karena ada peserta didik yang mengalami kesulitan di salah satu mata pelajaran, ini berarti kita mencoba mewawancarai terlebih dahulu guru mata pelajaran tersebut begitu ya. Nanti bisa kita sambil tindak lanjuti untuk observasi ke siswanya juga begitu. Terdapat seorang peserta didik yang masih memiliki unfinished business. Nah, intinya sebel atau kesel dengan perlakuan ayahnya yang dulu. Teknik apa yang dilakukan oleh guru BK dalam kasus ini? Teman-teman masih ingat ya yang saya sampaikan terkait dengan unfinished business itu merupakan masalah yang terjadi pada masa lalu dan ini tuh nggak ada finish-finishnya, nggak ada selesai-selesainya begitu, dan memang ini berkaitan dengan masa lalu, dengan yang masalah ayahnya yang dulu. Di sini terdapat empty chair, berarti kursi kosong, di mana dia akan meluapkan emosionalnya dengan menggunakan dua kursi kosong seolah-olah menghadirkan sosok orang yang dulu pernah bermasalah. Kemudian ini modeling, miliknya pendekatan apa, harus kita pahami juga ya. Kemudian ada complement, ini miliknya untuk complement itu SFBC, metafora itu miliknya ini tadi ya, konseling realita. Nah, relaksasi biasa digunakan di RBT, modeling juga di behavior gitu ya. Nah, berarti jelas sekali bahwa kita harus memberikan teknik yaitu empty chair atau kursi kosong. Oke. Kita lanjut langsung ya. Salah satu peserta didik yang duduk di kelas 10-11 semester awal juara terus
Tiba-tiba terdapat siswa pindahan yang pintar dan predikat juara diambil oleh siswa pindahan. Siswa ini marah, sebel, sakit hati dengan siswa pindahan ini. Kalau dilihat dari pendekatan, nah ini pendekatannya kemarin lupa ya, masalah siswa ini karena, tapi kita di sini yang ditanyakan adalah masalahnya. Masalah siswa ini sebenarnya apa sih? Itu inti permasalahannya apa? Nah, kalau melihat dari ceritanya, di sini kan dia awalnya kan memang juara terus, tapi terus ada siswa pindahan yang menggeser posisi dia. Berarti inti permasalahannya adalah siswa merasa posisinya digantikan oleh siswa baru yang dari pindahan tadi dan merasa dirinya tidak lagi unggul seperti dulu sebelum adanya siswa pindahan. Nah, siswa SMK Prakerin di lingkungan prakteknya mengalami perubahan perilaku. Nah, siswa tersebut menjadi suka merokok, kemudian terlambat masuk kelas dan juga berkata kotor. Dilihat dari pendekatan counseling behavior atau perilaku, masalah anak tersebut karena apa? Apakah interaksi yang salah dari lingkungan, belajar dari pengaruh lingkungan atau dipengaruhi oleh teman-temannya di tempat praktik. Nah, di sini biasanya berkaitan sekali dengan perilaku ya, perubahan perilaku. Nah, biasanya dipengaruhi oleh lingkungan. Bisa jadi dia di sana ini ya, belajar dari pengaruh lingkungan. Oke. Nah, siswa SMK merokok, namun mereka ingin masuk Taruna dan akhirnya mereka berubah total, termasuk kebiasaan merokoknya. Terapi yang digunakan adalah, nah ini apakah extension adalah hilangnya respon, tingkah laku yang telah mengalami penguatan atau reinforcement pada beberapa saat periode waktu tidak lagi diperkuat, dan oleh karena itu tingkah laku tersebut berhenti untuk muncul. Nah, ataukah shaping, yaitu pembentukan perilaku baru atau perilaku yang belum pernah dilakukan individu dan sulit atau tidak mungkin untuk memunculkan perilaku baru yang diinginkan tersebut dengan cara memberi penguat jika telah muncul perilaku-perilaku yang menyerupai atau mendekati perilaku yang diinginkan, sehingga pada akhirnya memunculkan perilaku yang sama sekali baru yang diinginkan. Ataukah reinforcement respon terhadap suatu perilaku yang dapat meningkatkan kemungkinan terulangnya kembali perilaku tersebut. Penguatan dapat dilakukan secara verbal maupun non-verbal dengan prinsip kehangatan, antusias, dan juga kebermanaan, dan menghindari penggunaan respon yang negatif ataukah reflexing, berarti refleks gitu ya secara tiba-tiba. Nah, berarti di sini kan siswa SMK tadi kan merokok nih. Namun mereka tuh ingin masuk Taruna dan akhirnya mereka berubah total, termasuk kebiasaan merokoknya. Terapi ini digunakan adalah ini ya, shaping gitu. Dimana ada pembentukan perilaku baru yang sebenarnya sulit ya atau tidak mungkin untuk memunculkan perilaku baru yang diinginkan tersebut. Nah, selanjutnya anak awalnya ramah, lembut, pintar, bergaul, kemudian sopan. Kemudian ayah bunda terancam bercerai. Nah, ini kasus broken home. Anak jadi mudah marah, terjadi perubahan kan, suka berkata kotor, menjelekkan temannya. Pasti ini menggunakan pendekatan RBT. Sebab masalahnya apa? Nah, di sini masalahnya adalah sebenarnya kalau dari segi masalah yang dilihat kenapa menggunakan RBT alasannya jelas, yang awalnya dia ramah, lembut, pintar bergaul, sopan, itu dia jadi mudah marah, suka berkata kotor dan menjelekkan temannya. Artinya terjadi perubahan di sini, terjadi perubahan perilaku ya. Jadi perubahan perilaku sehingga akan cocok menggunakan behavior gitu ya, atau REBT, Rational Emotive Behavior Therapy. Dan di sini memang dia pasti kehilangan kasih sayang dari kedua orang tuanya, pasti merasa dirinya sudah tidak
sayangi begitu. Oke, kita lanjut. Anak tidak mau memelihara jago karena mengingatkan pada bapaknya. Nah, bapak sering memukul dan memarahi anak. Dilihat dari pendekatan Gestalt, teman-teman, permasalahan tersebut adalah apa nih? Dia sampai ini ya, tidak mau memelihara jago karena mengingat. Jadi ada masa lalu ya teman-teman di sini, mengingat bapaknya yang sering memukul dan memarahi. Jadi ada kejadian di masa lalu. Dan ini menggunakan pendekatan Gestalt. Nah, kalau misalnya unfinished business, lihat lagi ya. Ini merupakan masalah yang tidak kunjung selesai kan. Biasanya berupa perasaan-perasaan yang marah, cemas, kecewa, banyak hal ya. Kemudian ada proyeksi, ada irrational belief. Biasanya irrational belief berada di RIBT ya, bukan Gestalt. Sehingga ini bukan. Kemudian miracle ini bukan ya, ini berada di SF BC ya teman-teman. Nah, SFBC. Ini SFBC. Sehingga jawabannya adalah A ya teman-teman. Masalah yang tak kunjung selesai, unfinished business. Kita lanjut. MGBK akan membuat acara peningkatan kompetensi guru BK yang bisa digunakan secara daring dan luring. Acara apa yang bisa direkomendasikan untuk bisa online dan juga offline? Nah, apakah dengan ini workshop pembuatan rencana aksi, ataukah pelatihan pembuatan website yang bisa dipakai layanan BK, ataukah workshop layanan bimbingan kelompok teman-teman? Lebih kemana? Oke, berarti jawabannya adalah pelatihan pembuatan website yang bisa dipakai layanan BK. Jadi nanti ketika daring siswa itu bisa mengakses dengan melalui website tersebut begitu. Ketika luring pun kita juga bisa menggunakan website itu gitu ya nantinya. Oke, kita lanjutkan. Aksi tidak langsung, ini keywordnya adalah tidak langsung, yang bisa dilakukan guru BK untuk kampanye perundungan di sekolah adalah apakah membuat poster yang menyerukan perundungan gitu, ataukah membuka layanan telepon. Kalau layanan telepon ini tadi kan aksi tidak langsung, kalau layanan telepon nanti aksinya langsung ya. Kemudian memberikan konsultasi, ini individu juga langsung. Nah, treatment juga langsung ya teman-teman. Kalau poster jelas tidak langsung karena biasanya ditempel. Nah, berarti jawabannya yang A. Kita lanjut. Kamu menjadi seorang guru di luar pulau. Sebenarnya sudah cukup waktu untuk bisa mengajukan pindah. Akan tetapi pengganti belum ada. Apa yang harusnya kamu lakukan? Apakah tetap mengajukan pindah apapun yang terjadi, atau menunda kepindahan sampai ditemukan pengganti? Ini kira-kira gimana teman-teman? Ini penalaran banget ya. Ini biasanya akan masuk langsung ke semacam perasaan gitu ya. Perasaan kita tega atau tidak gitu ketika meninggalkan tempat kerja tapi belum ada penggantinya gitu ya. Nah, ini sangat-sangat bingung pastinya ya menjawab yang mana gitu. Nah, biasanya kalau kita sebagai seorang guru ya bagusnya ya, atau dari segi misalnya etika gitu ya, atau mungkin dari segi profesionalitas, sebaiknya juga bisa ini ya, menemukan pengganti terlebih dahulu sih gitu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini terdapat pertanyaan, kompetensi profesional menjadi seorang guru BK itu harusnya gimana? Kan kompetensi ya, kompetensi sebagai seorang guru itu kan ada apa aja teman-teman? Ada profesional, ada pedagogi, ya kan? Nah, terus kompetensi profesional ini yang diminta gitu, kompetensi yang seperti apa harusnya gitu. Nah, di sini ada penguasaan terhadap materi, konsep, struktur, pola pikir, keilmuan yang dapat mendukung pembelajaran yang dikuasai. Kemudian terdapat penguasaan terhadap standar kompetensi dan kompetensi dasar setiap mata pelajaran atau bidang yang dikuasai.
kuasai. Kemudian melakukan pengembangan materi pembelajaran yang dikuasai dengan kreatif, melakukan pengembangan profesionalitas secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan dan reflektif, menggunakan teknologi dalam berkomunikasi dan melakukan pengembangan diri. Ini kompetensi yang ada di profesional kita sebagai seorang guru. Nah, jadi silakan nanti teman-teman juga dipelajari kompetensi pedagogi itu harusnya guru yang seperti apa, itu juga silakan diulas kembali ya teman-teman. Siapa tahu yang kemarin keluarnya profesional, ini nanti misalnya yang pedagogi kan bisa. Oke, kita lanjut. Nah, di sini terdapat pertanyaan. Semua guru mata pelajaran mengadakan penelitian terkait minat belajar. Ternyata hasilnya tuh beda-beda. Nah, implikasi dalam pembelajarannya adalah apa gitu. Sementara hasil tesnya ini berbeda-beda. Ini guru mapel ya, semua guru mata pelajaran. Berarti pembelajaran disesuaikan dengan karakter siswanya. Begitu jawabnya. Nanti di jawaban ABC-nya ada salah satu jawaban ini teman-teman. Kita lanjut. Peserta didik mengalami nilai di bawah KKM. Apa yang harus diberikan guru dalam permasalahan yang dialami oleh peserta didik? Nah, sampai ada yang benar-benar mendapatkan nilai di bawah KKM. Sehingga kita sebagai seorang guru harus memberikan motivasi belajar. Nah, bisa jadi nilainya dia rendah karena mungkin saat itu motivasinya sedang down gitu misalnya, atau punya masalah misalnya. Jadi kita berikan motivasi agar bisa lebih mendapatkan hasil yang lebih baik. Oke, kita lanjut. Masih banyak ditemukan masalah ketika pembelajaran di kelas. Hal yang harusnya dilakukan sebagai guru adalah, apakah A. melakukan penelitian tindakan kelas untuk memperbaiki kondisi, ataukah B. menyerahkan semuanya ke kepala sekolah? Tidak mungkin ya. Kemudian melakukan evaluasi pembelajaran di kelas, ataukah mengobservasi KBM di kelas. Jadi masih banyak ditemukan masalah ketika pembelajaran di kelas. Sebaiknya kita kan kalau di guru itu ada semacam PTK, atau kalau di bimbingan konseling itu kan PTBK. Nah, akan jauh lebih baik lagi ketika kita melakukan penelitian tindakan kelas untuk memperbaiki kondisi yang masih istilahnya banyak masalah gitu. Ini sebenarnya teman-teman, untuk soal pastinya seperti apa itu kemarin belum terlalu jelas. Intinya memang banyak sekali soal-soal yang muncul membahas tentang RPLBK. Nah, rancangan layanan di bimbingan konseling ya. Nah, di sini sekalian saya ulas aja semuanya. Siapa tahu nanti yang ditanyakan pada komponennya, pada bidangnya, atau topiknya, atau hal yang lainnya. Tapi kalau biasanya dalam soal-soal itu nanti akan membahas tentang tujuannya apa, kemudian menggunakan metodenya apa gitu teman-teman. Tapi tidak ada salahnya ini saya jabarkan semuanya saja dalam RPL POPBK yang sesuai itu harusnya. Nah, di sini komponen RPL, rencana pelaksanaan layanan BK, dalam komponen ini diisi jenis layanan yang sesuai. Akankah diisi layanan dasar misalnya, ataukah responsif, layanan peminatan, atau layanan perencanaan individu? Atau di sini bidang RPL, rencana pelaksanaan layanan BK. Ini pada bagian ini nanti bisa diisi bidangnya. Bidang bimbingannya apakah belajar, karir, pribadi, atau sosial. Nah, kemudian topik RPL-nya, pada bagian topik layanan, maka guru BK mengisi topik apa yang akan diberikan untuk layanan bimbingan klasikal. Selanjutnya, fungsi. Terdapat fungsi RPL. Pada bagian ini silakan untuk mengisi fungsi bimbingan dan konseling yang sesuai. Tujuan umum. Nah, pada bagian ini tujuan umum dapat dirumuskan dengan beberapa cara. Biasanya dirumuskan berdasarkan SKKPD ya, teman-teman, atau dirumuskan berdasarkan tujuan bidang
layanan, atau dirumuskan berdasarkan bidang masalah. Ada tujuan umum, berarti ada tujuan khusus. Setelah membuat tujuan umum, maka selanjutnya adalah membuat tujuan khusus. Pada tujuan khusus ini diisi rincian rumusan dari tujuan umum. Nah, ini dirumuskan lagi dari tujuan umumnya. Diturunkan gitu ya, dari tujuan umum menuju ke tujuan khusus. Selanjutnya sasaran layanan. Pada bagian ini diisi kelas yang diampu oleh guru BK. Kemudian materi layanan. Bagian materi layanan diisi pokok-pokok materi. Pokok-pokok materi layanan yang akan diberikan. Nah, selanjutnya jangan lupa untuk memberikan waktu. Diperkirakan waktunya bisa diisi 1 kali pertemuan atau mungkin 2 kali jam pertemuan pembelajaran. Tergantung ya, setiap sekolah biasanya kalau sekolah kan memberikan jamnya 1 jam ya untuk jam BK gitu. Nah, jadi pada RPL nanti bisa ditulis layanan yang diberikan membutuhkan waktu 1 kali jam pembelajaran atau 2. Kemudian jangan lupa untuk sumber, diisi sumber bacaan dalam penyampaian materi yang didapatkan tadi itu dari mana sih sumbernya, apakah dari buku, apakah dari internet, artikel, atau yang lainnya. Hal yang penting adalah sumber sesuai dengan topik layanan yang akan diberikan, jadi harus relevan. Kemudian terdapat metode, nah ini teknik. Pada bagian ini diisi metode teknik yang dipilih sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Kemudian medianya, alatnya, pada bagian ini diisi media alat yang digunakan dalam penyampaian materi layanan. Oke, selanjutnya. Nah, untuk pelaksanaannya, pada bagian ini ya terbagi menjadi beberapa tahapan. Jadi tahapan tersebut bisa kita jabarkan dari tahap awal pendahuluan. Di sini ada pernyataan tujuan penjelasan tentang langkah-langkah kegiatan dan mengarah kegiatan atau konsolidasi. Kemudian tahap peralihan atau transisi. Pada tahap ini guru BK menanyakan kesiapan peserta didik melaksanakan kegiatan dan memulai ke tahap inti. Selanjutnya tahap inti. Pada tahap ini berisi penjelasan kegiatan peserta didik dan kegiatan guru bimbingan konseling. Dan diakhiri dengan pada tahap ini guru BK memberikan penguatan serta merencanakan tindak lanjut dari kegiatan yang sudah dilakukan. Nah, tidak hanya sampai pada itu, namun juga harus ada evaluasi, di mana evaluasi ini terdapat evaluasi proses selama kegiatan tadi dituliskan, dan juga evaluasi hasil selama layanan diberikan, hasilnya seperti apa, begitu dibuat laporan. Gitu ya teman-teman, jadi silakan tetap pelajari RPL persiapannya gitu. Nah, oke. Nah, tak terasa ya, alhamdulillah semuanya ya, soal-soal udah di-spill ya, udah spill soal-soal UP di bulan Desember kemarin. Jadi silakan, semoga ini bisa menambah kematangan, kemantapan ya, kesiapan teman-teman untuk menghadapi UP di bulan Januari nanti, dan pastinya semoga sukses buat teman-teman. Oke, untuk selanjutnya aku bakalan share juga materi yang lain yang berbeda dengan yang ini terkait materi tentang kebinekaan ini global ya teman-teman, karena memang banyak yang muncul juga. Nah, semoga buat teman-teman tadi bisa jelas, dan mungkin misalnya ada yang ingin ditanyakan bisa langsung di kolom chat komentar aja, atau juga teman-teman bisa langsung menuju ke Instagram aku siska_magloh atau FB Siska Wulandari, TikTok di Siska Konselor. Oke, buat teman-teman, aku ingetin lagi ya, karena akan ada soal spill yang besok lagi gitu. So, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk klik tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya agar selalu mendapatkan notif dari aku. Okay, thank you very much for your nice attention, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.